Halo, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah menggetarkan jiwa. Sosok ini mulai mendekat ke kamu. Siapakah dia? Kita akan coba lihat ya. Aku berharap buat teman-temanku semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, kita akan cek di sini untuk energi sosok yang akan mulai mendekat ke kamu. Siapakah dia? Dan ini adalah energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Di sini ada Queen of Pentacles untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Ada Taurus, Virgo, Capri. Ada Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagi, Cancer, Pisces, Scorpio, dan Leo ya. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu ya. Oke. Di sini ada Queen of Pentacles. Seseorang ini ya, sosok yang benar-benar punya tanggung jawab yang besar dalam dirinya dan untuk kamu juga. Jika dia benar-benar akan menjadi milik kamu, dia akan selalu menjadi orang yang mengayomi kamu. Dan dia sudah mempersiapkan segalanya untuk kamu. Arti kata dia tidak sembarangan gitu loh. Kalau dia benar-benar tulus kepada kamu, dia akan mempersiapkan semuanya. Contoh misalnya tentang pekerjaan dia. Kalau dia laki-laki, dia harus punya pekerjaan. Dia harus punya penghasilan. Itu dalam pikirannya dia. Dan jika dia perempuan, dia harus bersiap menjadi seseorang istri yang bisa diandalkan. Ya, siap dalam keadaan apapun, dalam suka dan duka, ya, dia harus siap. Begitu. Jadi, arti kata, nah ini juga akan membuat kamu kayak ngerasa ya menggetarkan jiwa kamu. Ada ya orang seperti ini? Iya, pasti ada. Karena apa ya? Karena mungkin kamu selama ini selalu ketemu dengan orang-orang yang ya mungkin manipulatif, orang-orang yang hanya memanfaatkan kamu, sehingga terkadang sempat kamu sudah tidak percaya kepada siapapun yang mungkin mendekat ke kamu. Tetapi seseorang ini membuat kamu kayak, hati aku tergetar ya. Kok aku ngerasakan ada yang berbeda ya gitu. Sikap dia, yang lainnya dibanding orang-orang yang terdahulu yang mulai mendekat ke kamu ya. Di situ kamu mencoba untuk berasumsi atau mengambil kesimpulan. Jangan-jangan ya ini adalah seseorang yang mungkin akan menjadi belahan jiwa aku gitu loh ya. Semoga karena dia benar-benar menjadi seseorang yang akan bertanggung jawab atas kehidupan kamu. Atau jika disebut seorang perempuan, dia akan menjadi seseorang yang layak buat kamu. Dia tidak akan membiarkan ya keadaan kamu ya mungkin intinya dalam keadaan susah ataupun senang, dia akan selalu ada di samping kamu ya. Itu. Ada tuh opsi walaupun di sini ada keraguan, ada kegalauan ya. Terkadang ada kekhawatiran atau kebingungan ya yang dia rasakan. Tetapi semua itu akan dikuatkan oleh apa yang kamu miliki. Kepribadian kamu ya, kebaikan kamu ya. Mungkin itu ya yang menjadi nilai plus dari kamu dibanding orang-orang yang pernah dia kenal ya. Jadi sosok ini akan meyakinkan dirinya dengan apa yang sudah kamu lakukan ya selama ini, yang sudah kamu tunjukkan kepada dia selama ini gitu loh. Ternyata kamu adalah orang yang layak buat dia. Sehingga membuat keraguan dia ini itu hilang seketika. Ya, dia akan meyakinkan walaupun mungkin ada orang-orang yang tidak menyukai, mungkin dari keluarga ataupun dari teman ataupun dari siapa gitu ya. Tapi dia mencoba meyakinkan orang itu karena mungkin yang membuat dia ragu awalnya ya mungkin orang-orang yang dekat dengan dia. Atau bahkan ada orang-orang yang tidak menyukai kamu atau tentang hubungan kamu dengan dia sehingga banyak orang-orang mencari cara untuk memisahkan kamu. Tapi pada akhirnya dia akan meyakinkan dirinya ya untuk memilih kamu di sini. Oke? Di sini ada Queen of Wands.
Nah, seseorang ini saat dia sudah memiliki suatu keyakinan dalam dirinya dia akan segera untuk bertindak. Nah, ini yang membuat kamu kagum terhadap dia. Ini yang membuat hati kamu bergetar, jiwa kamu bergetar. Kenapa? Seseorang ini mungkin tidak neko-neko. Seseorang ini mungkin tidak akan membiarkan ataupun mengulur-ulur waktu gitu loh. Saat dia sudah yakin dengan dirinya dia akan segera untuk memberikan ya komitmen cintanya sepenuhnya buat kamu ya. Nah, ini jadi jika ada seseorang seperti ini ya, walaupun terkadang sulit gitu ya kita menemukannya, tapi pasti adalah ya 1 banding 10 mungkin ada gitu. Nah, maka itu arti kata dia adalah orang yang tepat buat kamu. Ya, kalau seseorang sudah memperjuangkan cintanya dan dia tidak menyusahkan kamu, dia tidak menyakiti kamu, bahkan dia hanya ingin membahagiakan kamu, maka yakinlah dia adalah orang yang tepat buat kamu. Oke, ini dia. Dia akan melakukan tindakan apapun jika itu akan membuat dia itu bisa bahagia bersama kamu. Oke? Ada Queen of Swords. Nah, ini juga ada Queen of Wands, Queen of Swords. Jadi apa yang dipikirkan dia? Dia harus merealisasikan. Dia tidak akan nunggu-nunggu. Arti kata dia ini orang yang gentle ya. Kalau dia laki-laki, kalau dia orang perempuan, dia adalah orang yang mandiri. Jadi kalau seseorang yang mandiri itu, ya mungkin intinya itu sih ya yang kamu sukai, sosok perempuan yang mandiri dan dia tidak manja, dia tidak menye-menye, dia tidak ya ini itu gitu ya, tidak banyak drama ya. Itu yang kamu suka. Sehingga akhirnya mungkin saja ada beberapa dari kamu yang punya pasangan. Ada melihat sosok yang seperti ini, itu kamu kayak ngerasa kagum banget. Nah, cukup kamu rasakan kagum ya, karena kamu sudah punya pasangan atau dia sudah punya pasangan. Terus kamu melihat dia itu orang yang mandiri. Mungkin saja kamu laki-laki, dia adalah perempuan. Kok bisa ya dia semandiri itu gitu. Padahal dia punya suami ya, ya kemana-mana sendiri. Mungkin tidak pernah ditemani oleh suami ya. Seakan-akan ini orang kayak bisa hidup tanpa siapapun. Itu membuat kamu kagum terhadap dia. Tapi cukup hanya kagum saja ya, karena dia sudah punya pasangan. Tapi jika dia tidak punya pasangan, kamu harus tunjukkan kekaguman kamu ke dia. Ya, jadi-jadi nantinya kamu bisa menikah dengan dia, berkomitmen dengan dia, begitu ya. Jadi kebanyakan ya, kalau kita sebagai perempuan, jadilah seorang yang mandiri. Jadi kalau kita mandiri itu pasti banyak yang suka gitu ya. Tapi orang yang suka itu juga orang-orang tertentu gitu loh. Kadang kalau orang-orang yang merasa tidak seimbang sama kita, sama kamu ya ada orang jadi takut gitu loh. Intinya kamu juga bisa menjadi seseorang yang loyal, orang yang berempati, orang yang ramah gitu ya. Jadi membuat orang-orang yang mungkin tidak terlalu merasa ada perbedaan sosialnya antara kamu dengan dia gitu ya. Oke. Di sini ada King of Cup. Nah, jadi kalau aku lihat di sini ya, sosok ini orang yang begitu sangat dewasa. Ya mungkin saja ada perbedaan usia dengan kamu atau perbedaan kultur dan budaya ya. Atau kalau aku lihat sih dia orang yang apa ya? Kalau aku lihat sih orang yang punya spiritual yang cukup kuat. Terus dia ini orang yang akan bisa mengayomi kamu ya. Dia akan bisa menuntun kamu dan membimbing kamu. Kalau aku lihat sih dia lebih tua dari kamu, lebih dewasa, lebih bijaksana. Ya, ya mungkin saja bisa cocok dengan kamu, ya. Dan dia punya perasaan cinta cukup besar dan dia tidak akan saat dia memiliki kamu, dia tidak akan membiarkan kamu pergi dari dia. Ya, dia akan menjaga hubungan ini dengan sebaik mungkin. Ya, karena dia punya keinginan untuk bisa membahagiakan kamu, menuntun kamu kepada jalan yang benar begitu ya. Ini orangnya. Oke? Dia tidak akan membuat kamu itu merasa ya tidak dianggap atau diabaikan gitu ya. Dia akan selalu untuk menghargai hubungan ini, menghargai kamu dan menyayangi kamu. Oke? Ini ada strength. Jadi aku melihat ada seseorang ini yang ibarat kata itu dia orang yang terlihat ganas ya, serem gitu ya. Dia mungkin punya ego yang cukup luar biasa, tetapi saat dengan kamu dia takluk gitu loh. Ternyata kamu bisa melakukan dia. Kamu juga bingung, kamu heran kok bisa ya orang segalak ini gitu ya bisa takluk dengan kamu, bisa nurut dengan kamu. Arti kata ya mungkin cara kamu ke dia itu membuat hati dia tersentuh gitu loh. Hati dia itu kayak disentil oleh kamu sehingga membuat ini orang kenapa ya bikin aku kangen, bikin aku kayak nyaman gitu ya. Nah, sehingga akhirnya dia menjadi lunak terhadap kamu. Dia menjadi jinak terhadap kamu, ya. Ibarat kata itu, ya memang seperti itu kalau kalau memang udah cinta, semuanya pun ya
tai kambing pun bisa jadi obat begitu ya, itu istilah kata orang-orang kampung ya, ada kayak gitu ya, tai kambing jadi obat gitu. Masa iya ya? Oke, ini yang terbaca. Oke, kita akan coba lihat ya, tentang, percintaannya kamu itu seperti apa sebenarnya ya. Oke, kita fokus ke kartu ini. Bayangkan seseorang yang mungkin akan, eee, mendekat ke kamu, mulai mendekat. Semoga aja ya seseorang yang sesuai dengan harapan kamu. Oke. Ya. Ini ada the snake, wow, competition dan enemy, the other woman. Jadi beberapa dari kamu itu, ya mungkin ini juga ya yang menjadikan ini sebuah keraguan. Kenapa? Ternyata seseorang itu ataupun kamu ya, mungkin punya banyak pilihan. Bahkan ada yang mungkin menyukai kamu ataupun dia. Atau bahkan ada yang sudah memiliki pasangan. Sehingga itu adalah, suatu apa ya, rasa yang memang sulit untuk dia miliki, ya. Tapi ini juga cukup menggetarkan jiwa, kenapa? Karena seseorang seperti akan perjuangkan kamu, apapun kondisinya. Walaupun kamu sudah punya pasangan ataupun belum gitu ya, dia tetap akan perjuangkan, ya. Dia tidak akan pedulikan gitu loh. Arti kata mungkin saja ini ada sebuah obsesi, ada sebuah keinginan, ada hasrat, ya, ada pelampiasan di sini. Ini aku rasakan. Jadi kamu harus benar-benar kayak bisa menghadapi orang seperti ini. Jika dia menunjukkan hal seperti itu, ya coba kamu batasi diri kamu. Kamu coba untuk apa ya kayak intinya jangan sampai tersakitilah dia. Karena bisa saja dia akan melakukan segala cara untuk bisa memiliki kamu. Nah, itu cukup cukup menakutkan ya, begitu. Oke. Tapi sih nggak perlu ya ditakutkan selagi kita itu berserah kepada Tuhan. Nah, di sini juga ada karmik. Sepertinya ini ada karmik. Kamu seolah ke-trigger gitu ya, ke-trigger oleh entah apa ya tindakan dia atau mungkin oleh diri dia sendiri gitu ya. Kenapa? Ya mungkin saja seseorang ini, eee, ada cinta antara kamu dengan dia, tetapi cinta ini saling menyakitkan. Ya kenapa? Karena mungkin saja ada perbedaan mungkin antara kamu dengan dia, seolah kayak kamu itu, eee terlalu diprotek gitu ya oleh dia, seolah kayak kesannya dikekang gitu ya. Jadi itu sulit untuk kita mencapai kebahagiaan, "Kenapa sih aku nggak suka begini?" Gitu loh. Cinta sih boleh cinta, tapi kan nggak harus seperti ini. Nggak boleh ya janganlah dikekang gitu kan, janganlah diprotek begini gitu. Seolah tidak ada kepercayaan di sini gitu loh. Jadi ada cinta tapi saling menyakitkan, karena takut kehilangan. Jadi kalau takut kehilangan itu ya jadi ke mana-mana harus bersama, terus, kayak banyak aturan, nggak boleh begini, nggak boleh begitu, ya. Itu bukan cinta namanya gitu, itu obsesi namanya gitu ya. Nah jadi ini yang aku lihat, ada beberapa dari kamu yang akan merasakan hal ini nantinya. Emang sih dia cinta, itu juga menggetarkan jiwa kamu, cintanya terlalu over gitu ya. Makanya saking overnya dia kayak memprotek kamu. Jadi kamu tidak punya kebebasan di sini gitu, ya. Di sini apalagi ada wedding ring. Nah, di sini kamu bahkan akan sampai menikah di sana bersama dia. Karena sudah punya keinginan nih, mungkin saja ada seseorang yang pada awalnya mungkin punya hubungan dengan kamu sudah cukup lama ya. Belum ada komitmen, belum punya keinginan untuk berkomitmen. Tetapi mungkin setelah ada sebuah kejadian atau mungkin kamu ngobrol sama dia gitu ya. Bahkan sempat kamu juga saling meninggalkan hadirnya orang ketiga. Tapi pada akhirnya dia sadar ternyata aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Ternyata aku itu galau tanpa kamu, ya. Di sini akhirnya dia memilih kamu untuk menjadi pasangannya. Itu juga membuat kamu kaget dong. Yang awalnya dia meninggalkan kamu, tiba-tiba dia datang lagi gitu loh. Ya, ada yang berapa dari kamu seperti itu. Di sini ada passion, ada instant chemistry ya. Aku melihat ada gairah antara kamu dengan dia dan dia juga seperti itu ya. Intinya ada chemistry antara kamu dengan dia. Mungkin saja ada sebuah takdir yang akan bersatukan kamu dengan dia ya. Takdir ini cukup unik ya. Yang mungkin awalnya kau berkenalan, lalu on off ya. Tiba-tiba ketemu lagi. Nah, terkadang begitu. Tidak mudah kita dapatkan cinta itu nggak mudah. Terkadang penuh tantangan, penuh hambatan ya. Di situ terkadang kita diuji. Diuji oleh apa ya kayak cinta bener nggak kita sama dia? Rasanya itu bener nggak gitu ya. Seperti itu. Ada pasti baru.
Nah, ini juga ada fase baru, ada renew, ada growth, ada pertumbuhan. Mungkin saja ada seseorang yang mungkin baru kamu kenal, atau yang aku katakan mungkin kenal di sosial media, kenalan dari teman gitu ya. Tiba-tiba aja ada hubungan yang intens. Ada tumbuh cinta di antara kamu dengan dia. Mungkin di awal perkenalan saling tukaran handphone, nomor WhatsApp gitu ya. Lalu telepon-teleponan, terus ya mungkin chatting-chattingan, WhatsApp-an gitu ya. Dari situ akhirnya muncul kayak ngerasa nyaman, kayak ngerasa begini begitu ya. Dan akhirnya ya ya mungkin ada fase baru yang akan segera kamu dan dia lewati. Ya. Ini ada clarity dan terang. Ada sebuah kebenaran yang mungkin akan terungkap. Ternyata ada seseorang yang mungkin selama ini yang sudah menyakiti kamu, mengabaikan kamu, ya. Dia ternyata cinta sama kamu. Wah, ini dia. Ada juga seseorang mungkin sudah lama pergi. Pergi begitu saja, tiba-tiba datang. Datang kepada kamu, mungkin saja waktu itu dia menyiapkan semuanya untuk kamu. Ya, mungkin dalam segi pekerjaan kamu mungkin atau mungkin keuangannya dia ya. Dia seperti ingin menyiapkan dulu, ya, persiapkan dia itu kayak cukup banyak ya, mungkin aku nyiapkan rumah dulu, nyiapkan mobil dulu gitu ya, nyiapkan uang dulu biar kamu bisa bahagia bersama aku gitu loh, ya. Tiba-tiba aja dia datang dengan semua semua apa yang dia miliki dan dia akan menyerahkan kepada kamu. Wah, so sweet ya kalau ada seperti itu ya. Oke, kita akan coba lihat zodiaknya. Zodiak orang-orang yang mungkin terkoneksi dengan kamu di sini. Inisial ya, maaf, inisialnya. Nanti zodiak yang kuatnya ya. Kita akan coba cek. Inisial. Seseorang yang mungkin terkoneksi dengan kamu. Ada Q dan R, orang baru, kenalan teman ya. Jadi ini aku melihat kamu itu dikenalkan oleh teman, intinya orang baru juga ya. Jadi akhirnya di perkenalan itu akhirnya tumbuhlah rasa ya. Kamu dengan dia kayak intens komunikasinya. Pada akhirnya dengan begitu akhirnya rasa itu muncul ya. Ini ada W, mantan yang pernah menyakiti. Nah, ada juga nih mantan yang ingin menyakiti kamu, yang pernah menyakiti kamu mulai mendekat lagi ke kamu. Ini juga menggetarkan jiwa kamu kenapa? Tahu-tahu aku takut nih, jangan-jangan nanti dia nyakiti aku lagi gitu ya. Jangan-jangan dia ingin melakukan sesuatu nih lagi gitu ya. Oke, ada J dan U, teman kuliah. Mungkin di waktu masa-masa kamu kuliah ada yang kamu suka atau dia nyukai kamu. Pada akhirnya ya takdir mempersatukan kamu dengan dia dan itu cukup mengejutkan ya, menggetarkan jiwa kamu. Seseorang ini datang dengan segala janji manisnya, segala harapannya, mimpinya bersama kamu ya, semoga. Ada D dan dia tetangga. Jadi mungkin aja ini orang baru nih, oh siapa dia gitu ya. Ada yang mungkin baru pindah, kamu jadi suka gitu ya, ngelihat dia mungkin yang ramah, yang mandiri, dan akhirnya ya mungkin ada sebuah jalan untuk menuju cinta itu. Oke? Di sini ada zodiaknya ya yang kuat sama kamu. Ada Scorpio, ada Libra, ada Taurus, ada Sagittarius, ada Leo. Oke, itu zodiak yang kuat koneksinya ya dengan kamu. Tapi ingat jika di sini tidak ada zodiak ini, ya arti kata ini cerita kamu jika ini resonate buat kamu, oke? Nah, baik teman-temanku, mungkin ini bisa aku sampaikan. Jika ini tidak resonate, jadikanlah ini sebagai hiburan bagi kamu. Ambil positifnya, buang negatifnya. Ya, semoga aja afirmasikan orang-orang yang kamu harapkan, orang-orang yang kamu inginkan untuk menjadi pasangan kamu. Semoga afirmasi kamu itu akan menjadi doa bagi kamu dan itu dikabulkan sama Tuhan. Oke, buat teman-temanku, sampai ketemu lagi. Dadah.